Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat sholat yang pertama. Kita lanjutkan pembahasannya, bahwasannya kemarin telah kita bahas syarat sholat itu ada 5. Yang 5 itu diantaranya adalah yang pertama suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua suci dari najis, baik itu tempatnya, pakaiannya, dan begitu pula badannya. Lalu yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat, dan yang kelima mengetahui waktunya sholat. Itu diantaranya 5 syarat sholat yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat, dan terus menerus sampai sholat tersebut selesai. Namun di dalam kitab yang lain diterangkan bahwasannya selain yang 5 itu ada juga syarat yang lain yang harus dipenuhi. Namun tidak dimasukkan di sini. Mengapa? Wa innama lam yu'adda min syurutihal al-islamu wa tamyiju wal ilmu bifardiyatiha wa kaifiyatiha wa tamyiju faraidiha min sunaniha li'annaha ghairu muhtasatin bisolat wa ba'duhum addaha wa ja'ala syuruta tis'atan. Hanya saja syarat-syarat yang merupakan syarat-syarat sholat seperti Islam, tamyiz, dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, mengetahui keparduannya sholat dan tata caranya, dan yang keempat ini adalah membedakan atau dapat membedakan pardunya sholat dari sunat-sunatnya sholat. Yang keempat ini tidak dimasukkan di dalam sholat dikarenakan li'annaha ghairu mukhtasatin, karena yang 4 ini tidak khusus untuk sholat. Dan sebagian ulama ini mengkategorikan yang 4 ini termasuk syarat sholat, maka menjadikan syarat sholat tersebut jadi 9. Itulah alasannya yang 4 ini di sini tidak dimasukkan menjadi syarat sholat. Oleh sebab itulah syarat sholat di dalam kitab ini khusus hanya pada sholat menurut penyusun kitab ini. Walaupun demikian bukan berarti yang 4 ini ditiadakan, karena yang 4 ini juga mesti harus dipenuhi juga. Baik, kita lanjutkan pembahasan syarat sholat yang pertama. Fal'ula, kita logat dengan bahasa Sunda dulu ya. Fal'ula, maka ari anu kahiji ay at-taharatu tegasna susuci anil hadasi tina hadas eta al wudu'u wudu. Namun cenah ari wudu teh wa huwa halna ari wudu bidomil wawi kalawan domah wawuna wudu. Al wudu'u eta isti'malul ma'i makena cai fi a'doin dina pirang-pirang anggota maksusatin anu tertentu muktatahan anu dimulai biniyatin kuniyat. Syarat sholat yang pertama itu bahwasanya adalah bersuci dari hadas. Maka bersuci dari hadas itu adalah yang pertama bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Yang mana wudu ini dengan mendomahkan wawunya al-wudu'u. Wudu pengertiannya adalah memakai air pada anggota-anggota wudu yang tertentu yang dimulai dengan niat. Jadi mulai dengan niat, maka kita mulailah membasuh wajah, lalu
kedua tangan, kemudian rambut, sebagian kepala, lalu sunnah membasuh telinga, diakhiri dengan membasuh dua kaki. Itu diantaranya dilakukan dengan tertib, maka itu dinamakan dengan wudu. Lalu bagaimana wabi fathiha jeung kalawan patah nawau al wadu'u eta ma ari wadu eta ma perkara yutawaddau anu dipake wudu naon bihima. Sehingga di sini ada dua nama, yang pertama ada wudu, yang kedua ada wadu. Wudu adalah memakai air pada anggota-anggota wudu tertentu yang dimulai dengan niat. Sedangkan al-wadu itu airnya sendiri. Paham ya dari sini ya? Jadi ada wadu, ada wudu. Wa kana sareng buktos naon ibtida'u wujubihi mulai wajibna wudu ma'a ibtida'i wujubil maktubati serta mulaina wajibna salat anu dipardukeun eta lailatul isra'i dina wengian Isra Mi'raj. Ini perlu diketahui bahwasannya mulainya diwajibkan wudu itu sebagaimana diwajibkannya sholat yang 5 waktu, yaitu pada waktu malam Isra Mi'raj. Itulah awal pertama kali diwajibkannya wudu. Kita lanjutkan. Wa syurutuhu sareng ari syarat-syaratna wudu ay al wudu tegasna syarat-syaratna wudu kasurutil gusli seperti syarat-syaratna adus eta khamsatun aya 5. Ahaduha ari salah sajina khamsah eta maun cai mutlakun anu mutlak. Cai anu mutlak. Mutlak terlepas tina ngaran selain cai. Fala yarfa'u maka tengalengitkeun al hadasa kana hadis wala yuzilu sareng tengalengitkeun annasa kana najis wala yuhasilu jeung teu ngahasilkeun sairat taharati kana sakabehna susuci walau masnunatan sanajan ayana susuci eta masnunatan sunat naon ilal maul mutlaku kecuali cai mutlak. Naon ari cai mutlak teh wa huwa halna ari cai mutlak eta ma cai yaqau anu tumiba alaihi kana itu ma naon ismul ma'i ngaran cai bila qayyidin tanpana aya ikatan. Wa in rasaha sanajan resepan min bukhoril ma'i tina hasibna cai at-tuhuri anu suci al-mubla anu dipasah anu ngagolak. Awis tahlaka atanapi ngaruksak fihi dina itu ma naon al-khalitu anu nyampuran au quyida atanapi diikatan naon ma bimuwafaqatil waqi'i kalawan sesuaina tempat anu ayana cai kama il bahri seperti cai laut bikhilafi ma beda deui cai la yuzkaru anu teu disebutkeun naon ma illa muqayyadan kecuali anu diikatan kama il wardi seperti cai mawar. Sampai sini kita akan menjelaskannya. Syarat-syarat wudu seperti syaratnya adus itu ada 5. Dalam arti syaratnya wudu serta syaratnya adus atau mandi dari hadas besar itu sama. Itu ada 5 syaratnya. Dan ini harus diperhatikan. Dan yang pertama kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Jadi pada saat ini kita fokuskan pada pembahasan syarat pertama yaitu syarat wudu. Wudu merupakan salah satu syarat yaitu untuk menghilangkan hadas kecil, yang mana menghilangkan hadas kecil ini merupakan salah sholat yang pertama. Sehingga kita beruntut agar teratur pembahasannya. Jadi pokok permasalahannya adalah syarat sholat. Syarat sholat yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah syarat sholat yang pertama, yaitu bersih dari hadas, suci dari hadas. Dan kita akan membahas bagaimana membersihkan hadas ini.
Maka membersihkan hadas ini yang pertama adalah dengan berwudu, yaitu menghilangkan hadas kecil. Yang mana syarat daripada wudu ini sebagaimana juga sama nantinya seperti syarat kita mandi dari hadas besar, yaitu ada 5. Kita pusatkan pada 5 syarat wudu ini. Namun pada kesempatan ini kita akan fokuskan pada syarat pertama wudu. Syarat pertama wudu ini adalah airnya itu air mutlak. Air mutlak ini apa? Air mutlak itu air yang tidak diikati dengan nama lain, cuma nama air saja. Kita lihat penjelasannya. Oleh sebab itu, oleh sebab syarat yang pertama harus air mutlak, maka tidak akan menghilangkan hadas, tidak akan dapat menghilangkan najis, dan juga tidak akan memperoleh seluruh kesucian. Keseluruhan bersuci tidak jadi, walaupun itu hukumnya sunnat, kecuali dengan air mutlak. Maka untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dan begitu pula seluruh bersuci dari hadas dan najis, itu harus menggunakan air mutlak. Lalu air mutlak itu apa? Air mutlak adalah ma yaqa'u alaihi ismul ma'i. Sesuatu yang dikatakan hanya nama air saja tanpa sebuah ikatan, bila qayyidin. Walaupun air itu dari resapan asapnya air atau uap. Uap itu atau air embun itu boleh digunakan, tapi harus suci. Air embun atau air yang dipasak, menguap, dan dia itu mengendap. Itu kalau toh air yang dipanaskan tersebut suci, bisa digunakan. Ataupun ada yang mencampuri campuran tapi tidak merubah nama air, itu masih bisa digunakan. Nanti penjelasan mukhalid ini akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Oleh sebab itu terus simak sampai benar-benar paham bagaimana air mutlak itu. Atau air mutlak itu diikati dengan sesuatu yang sesuai dengan tempat air itu, seperti air laut. Maka laut itu merupakan tempat air, dan itu tidak merubah keadaan air mutlaknya. Beda lagi dengan air yang tidak disebutkan tadi, dia hanya diikati dengan sebuah nama saja, contohnya air mawar, atau berupa air kopi, air susu, itu lain lagi, maka itu ada ikatan. Maka air susu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itulah penjelasan yang pertama tentang syarat berwudu, yaitu airnya harus air mutlak. Lalu bagaimana sifat air mutlak ini? Air mutlak ini sifatnya bagaimana agar dapat digunakan untuk bersuci, baik itu untuk wudu, mandi, dan lain sebagainya. Maka penjelasannya akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan pembahasannya. Sedikit-sedikit saja agar kita dapat memahami step by step hukum atau ilmu fikih ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita simpulkan bahwasanya pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang syarat sholat yang pertama, yaitu bersuci dari hadas. Dan bersuci dari hadas ini kita membahas adalah bersuci dari hadas kecil, yaitu wudu. Dan syarat wudu ini ada 5, baru 1 yang kita bahas, yaitu airnya harus air mutlak, yaitu air yang tanpa sebuah ikatan yang lain. Itulah kesimpulan daripada pembahasan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.